Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kembali dan alhamdulillah walhamdulillah tsummal alhamdulillah. Jadi kita terus menerus mengucapkan alhamdulillah ya. Karena alhamdulillah ini ajaran dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada hambanya, khususnya orang-orang beriman. Jadi alhamdulillah pakai alif lam itu maksudnya adalah pujian itu hanya milik Allah, hakikatnya itu milik Allah. Dan Allah mengajarkan kepada hambanya supaya hambanya benar alias tidak salah. Supaya hambanya itu tetap ingat kepada Allah, memuji kebesaran Allah, dan supaya hambanya tidak kena sifat-sifat Fir'aun ya. Apa itu sifat-sifat Fir'aun? Yakni sifat merasa aku paling benar, aku paling kaya, engkau kalau tidak ada aku engkau kere. Nah, itu biasanya orang-orang kaya ya. Atau orang-orang yang suka menolong. Coba kalau kita ditolong orang ya, misalnya satu kali biasa, dua kali mungkin biasa, tiga kali, empat kali terus, maka orang itu akan bosen. Siapapun orang itu akan bosen. Sampai-sampai muncullah sifat Fir'aun. Apa itu? Engkau kesini terus apa nggak ada ini ya, apa mati kalau nggak ada aku. Nah, itu sudah sifat Fir'aun tanpa dia sadari ya. Jadi berbahaya banget. Makanya Allah mengajarkan kepada hambanya alhamdulillah supaya tidak kena sifat-sifat Fir'aun. Jadi sifat Fir'aun itu banyak yang sekarang ini melanda kepada diri kita ya. Mulai dari kiai, ulama, semakin besar ilmu dan derajatnya di mata masyarakat, itu semakin besar pula sifat-sifat kefir'aunannya ya. Kenapa? Karena manusia itu harus diingatkan ya. Makanya kalau berteman, cari teman yang paling baik yang bisa mengingatkan. Karena manusia itu al-insanu mahalul khoto' wa nisyan ya. Jadi al-insanu itu manusia, mahalul khoto' ya. Khoto' itu kesalahan ya. Wanisian itu lupa. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Makanya butuhnya nasihat. Jadi sejatinya nasihat ini untuk al-fakir sendiri yang masih banyak dosa, dan al-fakir berusaha untuk mengingat-ingat terus minta pada Allah, dan makanya kita ucapkan alhamdulillah ya. Jadi pagi yang cerah ini alhamdulillah kita memanfaatkan sinar matahari ini. Alhamdulillah ya. Jadi kita niatkan alhamdulillah memuji besaran Allah yang Allah kasih setelah hujan lebat ya seharian penuh. Maka Allah kasih yang namanya matahari, kita manfaatkan untuk ibadah. Ini ibadah nih, ibadah ghairu mahdhah. Dan menciptakan video ini ibadah. Jadi ibadah yang apalagi kita niatkan banyak niat ya. Pertama kita bersyukur pada Allah, niatkan taqarrub ilallah ya, mensyukuri nikmat Allah berupa sinar matahari, masya Allah. Mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan, masya Allah. Mensyukuri nikmat Allah berupa rezeki yang berlimpah, masya Allah. Dan masih banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat pemberian Allah Ta'ala, tidak akan mampu menghitungnya. Nah, itulah kita harus bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu menjadikan nikmat pemberian Allah Ta'ala, mulai dari kesehatan, harta, kemudian limpahan karunia, ilmu, dan seterusnya, itu untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah namanya bersyukur. Sehingga Rasulullah itu ketika dikasih predikat manusia paling mulia, paling tinggi derajatnya, seluruh nabi dan rasul itu bukan malah leha-leha, bukan malah santai-santai, tapi malah ibadahnya itu luar biasa. Rasulullah itu dalam sholat sunnah itu sekali berdiri 1 jam sampai kakinya bengkak, baca 2 juz ya, masya Allah, sambil menangis. Nggak ada orang seperti ini. Nabi Dawud, kalau utusan Allah itu sekali sujud itu sampai menangis, sampai berjam-jam menangis. Dan Nabi dan utusan Allah itu seperti itu, ibadahnya itu masya Allah. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, khususnya sahabatku, sahabat Jagakarsa yang mulia, dan sahabat-sahabat beriman, atau siapapun yang mendengarkan video ini, mudah-mudahan mendapatkan hidayah, rezeki yang berlimpah, dan ampunan dari Allah Ta'ala. Semakin dapat kebenaran, semakin mendapatkan petunjuk, kecerahan ilmu, dan paling nikmat yang paling agung adalah nikmat hidayah. Hidayah itu terus-menerus ya. Jadi kalau diibaratkan tuh
seorang mualaf itu mendapatkan hidayah. Kemudian ketika dia belajar itu terus hidayah tambah, terus tambah. Semakin Allah kasih petunjuk dan hidayah yang paling agung itu Al-Qur'an. Jadi silahkan ketika kita membaca Al-Qur'an, semakin kita mengkaji, maka semakin terbuka jalan menuju langit. Semakin terbuka jalan yang Allah bimbing menuju ke jalannya. Sehingga ketika orang memahami jalannya itu, maka dia meremehkan dunia. Jabatan itu remeh, nggak seperti anjing-anjing rebutkan tulang-tulang itu ya. Makanya Allah ciptakan anjing itu sebenarnya kan untuk tamsil ya. Kalau kita lihat ya anjing ya begitu, itu ciptaan Allah. Bahkan dalam Islam itu boleh anjing itu digunakan untuk memburu ya. Memburu binatang, kemudian di hutan, kemudian sebelum memburu anjingnya dilepas bismillahirrahmanirrahim. Ketika anjingnya menangkap misalnya burung atau apa, maka itu halal ya, boleh dimakan, Masya Allah. Jadi anjing boleh digunakan untuk bertanam atau memburu dan seterusnya. Nanti ada bab fikih tentang boleh memelihara anjing yang digunakan untuk memburu dan seterusnya. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas peristiwa yang 4 hari yang lalu kalau salah ya, hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Hari Kamis yang lalu saya dapat video yang Masya Allah ya, ada artis yang terkenal ya. Ini kita akan bahas artis itu namanya Vanessa Angel ya, yang semua pada tahu ya. Dan alhamdulillah sahabat-sahabatku sekalian, mereka membahas dari satu sisi lain, dan kita mencoba untuk multidimensi ya, mencoba untuk membahasnya dari perspektif sempurna ya. Sempurna itu sempurna manusia ya, meskipun tidak sempurna, tapi sudut pandang yang banyak ya, mulai dari pemberitaan, mulai dari kisah hidupnya, mulai dari kisah hidayahnya, taubatnya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, karena saya melihat memang ada yang melihat dari sudut pandang ini ya, boleh melihat dari sudut itu boleh, tapi saya mencoba ya, sekali lagi mencoba. Kalau melihat melihat apa ya, melihat rumah itu dari depan, belakang, samping, kiri, atas, bawah, supaya kita itu mengambil hikmahnya. Oh ada ya yang tidak dibahas, insya Allah demikian. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Saudara seiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, hidup ini pasti dan mati itu juga pasti, saudaraku sekalian. Di dalam salah satu ayat Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajalnya. Jadi ajal ini datang ya. Jadi bukan kita kejar, datang tuh ini mendekati. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka tidak akan bisa diajukan dan diundurkan meskipun 1 detik ya. Makanya kalau saya membaca kisah-kisah orang yang meninggal dunia itu kadang tertawa, kadang sedih, kadang bagaimana ya. Kenapa? Malaikat itu mengintai terus, saudaraku sekalian. Dulu ketika saya kecil, saya di musola, saya di masjid ya. Saya di masjid kota kelahiran saya itu, Masya Allah, enak sekali. Itu ada puji-pujian ya, Masya Allah ya. Saya agak lupa ininya ya, nadanya ya, karena waktu kecil ya, dari SD bayangkan. Itu gimana ya, tak ingat-ingat sebentar ya. Jadi menungso eling-elingo ojo lali siro malaikat jurupati tansah bahasa Jawa ya, tansah melihat dirimu. Jadi manusia itu jangan lupa bahwa malaikat itu mendatangimu, melihatmu dan menunggu detik-detik yang akan kamu akan dicabut ya. Dulu waktu saya kecil itu pujiannya enak, cuman saya agak lupa nadanya ya. Pokoknya intinya itulah. Intinya menungso ojo lali marang donyo, malaikat jurupati ngawasi siro. Jadi kamu jangan terlena dengan dunia, dan hati-hatilah karena malaikat itu jurupati. Malaikat itu tugasnya itu mengambil nyawa. Kamu jangan terlena. Nah, di dalam hadis lain atau di dalam Al-Qur'an maupun penjelasan ulama-ulama dulu, di dalam banyak kitab lah ya, itu dijelaskan kadang itu malaikat tertawa ya. Malaikat bisa tertawa, coba enggak. Malaikat itu tugasnya itu satu tugas itu setia pada Allah, karena malaikat itu tahu Allah ya. Allah itu Masya Allah. Allah itu kalau marah-marah, kalau senang-senang, Masya Allah itu enggak main-main. Kayak kalau kita kan main-main ya. Waktunya serius kita main-main. Nah ini kan gimana terus? Nah, di dalam banyak hadis disebutkan bahwa ketika malaikat itu melihat orang yang mau dicabut, itu kadang-kadang orang itu malah tertawa-tawa. Itu malaikat itu gimana terus? Coba Anda bisa bayangkan ya, misalnya Anda melihat orang itu
ketika mau interview, mau ujian terus dia santai-santai main-main, itu kan ya aneh, lucu, gimana ya. Jadi malaikat juga agak tertawa. Orang yang banyak dosa mau dicabut malah dia tertawa-tawa, malah terbahak-bahak, malah itu orang-orang yang banyak dosa. Nah itu banyak ya kisah-kisah. Makanya silahkan saudaraku sekalian, jadi eling-eling lan waspada sira kabeh malaikat jurupati tansah tansah nek mburine sira kabeh. Jadi malaikat tuh di belakang kalian tuh sudah saatnya. Jadi misalnya jam sekian, detik sekian, ini si A. Ya meskipun si A ini itu di dalam hadis riwayat kisahnya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu salah satu nabi yang oleh Allah dikasih karunia bisa melihat atau diskusi dengan malaikatul maut ya. Maka suatu saat ya, saya ingat saya sampaikan, suatu saat itu malaikatul maut itu datang ke Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman itu dikasih tahu, Nabi Sulaiman itu tamumu itu ada seorang tamu ya yang datang dari India, datang dari suatu kota gitu ya. Tamumu itu menurut catatanku kata malaikat itu matinya di India. Sekarang di sini, malaikat aja nggak tahu ya. Pokoknya malaikat itu tahunya itu orang ini matinya di sini, di sini, di sini. Maka tugasku mencabut. Nah, itu malaikat begitu. Sebelum dan setelahnya malaikat nggak tahu ya. Pokoknya malaikat tahunya begitu ya. Ternyata apa? Ternyata ternyata Nabi Sulaiman tadi itu dikeluin sama tamunya tadi. Saya itu waktunya meninggal dunia. Nggak tahu dia tahu dari mana. Pokoknya dia dikasih tahu ya. Nah, sekarang saya mau melarikan diri ke India, si tamu bilang tuh. Nah, pada saat yang sama Nabi Sulaiman tahu tadi. Jadi orang ini pengen lari dari maut ya, karena mungkin ahli sihir atau apa ya. Kemudian dia pengen melari dari maut, dia pergi ke India, melarikan diri dari maut ya. Padahal dalam catatannya malaikat tadi, orang itu matinya itu di India ya, dan nyabutnya di India, dan benar sekali. Itu rahasia maut ya. Makanya kalau misalnya ada orang masalah ini, masalah COVID, masalah kecelakaan, masalah apa, itu sebenarnya itu nggak ngefek. Itu hanya wasilah saja. Dalam catatan sana itu sudah ditentukan Vanessa Angel itu matinya pada hari Kamis, kecelakaan di Nganjuk, tol Nganjuk atau tol mana itu ya, pada jam sekian dan jam sekian. Nah, terus bagaimana? Berarti kita nggak perlu usaha, bukan? Takdir itu ada 3. Jadi takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, dan itu memang nggak bisa dirubah. Yang berupa salah satunya ya, itu berupa kita lahir di mana, kita mati di mana, itu takdir yang memang Masya Allah. Yang kedua adalah takdir yang bisa dirubah, yang Allah kasih kepada hambanya ya, hambanya. Jadi ini yang menyangkut dosa. Jadi makanya kita disuruh beriman qadha dan qadar baik. Jadi antuk minuna bil qadai wa qadaril khairi huma wa syarri huma. Kamu haruslah beriman pada qadha Allah dan qadar Allah, baik qadar yang baik maupun yang buruk, semua datang dari Allah. Maksudnya qadar baik dan buruk itu begini ya. Ketika kita ditakdirkan miskin, itu kan buruk menurut pandangan manusia, yaitu ketahuilah bahwa miskin itu baik supaya kita bisa beribadah, supaya kita bisa berdakwah, supaya kita berbuat baik dan seterusnya. Ketika kita ditakdirkan banyak rezeki dari Allah, maka syukurilah dan berbuat baiklah. Makanya peringatan bagi orang-orang kaya, ketika Anda dimudahkan oleh Allah, dikasih harta berlimpah, jabatan dan sebagainya, dekatkanlah karena qada Allah kepada Anda yang baik menurut pandangan manusia dan menguji Anda ingat gak pada Allah. Makanya alhamdulillah tadi itu hakikatnya untuk para koruptor, para ini, mengingatkan kembali pada Allah ya. Nah, kembali kepada Vanessa Angel tadi, bahwa itu hidup begitu. Makanya kita setiap hari harus siap. Jadi eling-eling lan waspada malaikat jurupati tansah delok sira kabeh. Aduh lupa. Itu 45 tahun yang lalu. Saya mencoba ingat-ingat, file-filenya masih terpendam ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kematian itu wasilahnya banyak ya. Yang ketiga tadi, takdir yang ketiga itu adalah takdir yang kita sudah waspada lah. Misalnya begini ya, menyetir ya, sudah waspada, tapi namanya kecelakaan itu. Jadi kita sudah waspada, ternyata qada Allah begitu. Ya, ada 3 ya, yang nggak bisa dirubah, yang itu digantungkan pada manusia, yang manusia boleh memilih. Jadi misalnya kita nggak sholat, kita sholat, itu kan takdir ya. Semakin kita mohon pada Allah, ya Allah berilah aku, Allahumma ja'al minal muttaqin wal faizin wal aminin wal abidin wal mukhlisin wal solihin wal auliya wal muqarrabin. Nah, itu sebuah pilihan, itu takdir juga. Sehingga ketika kita mohon pada Allah dikasih keberkahan, itu berarti itu kita mohon pada Allah ditakdirkan takdir yang baik.
Nah, saya singkat ini karena waktunya pendek sekali ya. Nah, itu berkaitan dengan ajal. Yang kemudian berkaitan dengan apalagi politik. Nah, mumpung ingat ya. Jadi saya tidak heran ada beberapa yang curhat atau beberapa yang ngasih kabar ya bahwa yang meninggal ini Vanessa Angel ya. Ya, kita mohon pada Allah supaya Allah ngampuni dia ya. Saya dengar-dengar dia sudah taubat ya. Taubatan nasuha, mudah-mudahan lepas daripada dia berbuat salah itu urusan dia dengan Allah. Kita sebagai seorang beriman mintakan ampun pada dia ya. Jadi Rasul menyampaikan mintalah ampun dan kepada Allah dan orang tuamu serta wa jami'il muslimin wal muslimat. Jadi Allah maghfir li walidayya beli jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi terus menerus ya, kita sudah amalkan, kita mohon pada saudara sekalian supaya Allah maghfir li walidayya, ya Allah ampunilah aku diri dan kedua orang tuaku, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan seluruh orang-orang muslim dan orang-orang beriman yang meninggal maupun yang mati, termasuk Vanessa Angel ya. Jadi saya mohon khususon ila Vanessa Angel ya, mudah-mudahan Allah mengampuninya karena saya dengar-dengar beliau taubat ya, mudah-mudahan ya. Nah, yang kedua adalah politik. Politik maka sudah sewajarnya. Jadi para sahabatku sekalian, para mubalek, para mujahidin, para ulama, para habaib, jangan kalian marah-marah ya. Jadi kalian hendaklah terus berdakwah, berjihad di jalan Allah supaya apa? Supaya Allah kasih pencerahan, kasih hidayah. Nah, hidayah itu petunjuk yang dari Al-Quran. Allah akan kasih yang namanya ilham. Kalau bahasa waliullah itu ilham ya. Jadi ilham nanti akan terbuka ya. Ini maksudnya apa? Ketika seorang artis yang meninggal saja hebohnya luar biasa sejagat. Dan itu oleh mafia-mafia politik ya, media-media mainstream yang mendukung rezim jahat ini ya, itu akan digunakan kesempatan untuk mempengaruhi opini publik tentang perilaku mereka yang kejam kepada para syuhada, 6 syuhada ya, di 50 km. Dan itu beritanya udah Anda lihat sendirilah ya, beritanya Anda lihat sendiri. Dan ini memang wajar, kalau saya lihat wajar, karena mereka sudah merancang deh, mereka itu sudah punya timnya, tim cybernya itu sudah merancang. Nanti kalau ini apalagi, bahkan kayak dalam video saya misalnya ada Buya Ngawur tadi ya, atau siapalah, itu sudah disetting. Itu masalahnya itu kejadiannya beliau ceramah di kepresidenan itu 5 bulan yang lalu saudaraku, dan sekarang lagi heboh. Itu kalau saya slow-slow saja, saya santai-santai saja. Kenapa? Saya itu sudah memahami seperti itu. Jadi tolong jangan melihat dengan mata, tapi denganlah mata hati. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa pada Allah. Wa makaru, mereka itu berbuat tipu daya. Wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dan Allah akan membuat makar sendiri ya. Jadi kalau kita memahami ayat ini tuh saya itu enak sekali. Saya dakwah terus. Saya akan mengikuti jalan yang ini karena sedikit sekali orang yang memahami seperti itu ya. Jadi semakin gilanya rezim ini semakin tumbang ya. Itu yang ketiga. Jadi kalau tadi berkaitan, yang kedua berkaitan media, ini sudah jelas lah. Yang ketiga sekarang berkaitan dengan tumbangnya sebuah rezim ya. Jadi begini loh ya. Ayat tadi faida ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun itu juga berkaitan bukan aja individu tapi ajal sebuah bangsa, sebuah rezim, sebuah kediktatoran itu ada masanya. Makanya saya tenang-tenang saja. Tenang di sini saya serius dakwah, saya menyampaikan kebenaran, saya mengedukasi ke umat lewat ceramah, lewat khutbah, lewat YouTube, lewat konsultasi nih. Kita buka konsultasi tentang ibu-ibu ya, ibu-ibu, janda-janda, duda-duda ya. Alhamdulillah banyak yang datang kita minta yang Ustaz carikan jodoh, insya Allah. Ustaz carikan ini, insya Allah. Insya Allah saya tidak menolak, berusaha tidak menolak. Sekecil apapun orang dan seremeh apapun orang, kita tidak menolak. Kenapa? Karena saya mohon pada Allah supaya itu wasilah kita masuk surga. Ya, karena kita nggak punya duit banyak, kita mau bisanya amal, bisanya kaulan ya, nasihat ya, termasuk video ini kita niatkan untuk amal jariah ya. Hidup kita kan ya itu malaikat jurupati tansah, coba nanti saya ingat-ingat lagi 45 tahun yang lalu saya, masya Allah. Nah, jadi itu ya, jadi itu rezim itu pasti hancur. Makanya saya mohon pada saudaraku sekalian jangan marah, tapi silahkan aja Anda berdakwah lah. Ada yang saya apresiasi kepada saudara seiman yang para mujahidin yang membongkar ini, itu banyak ya, itu hebat. Saya doakan. Memang dia nggak kenal saya juga nggak kenal dia, tapi saya doakan para mujahidin ada yang berani ya, misalnya kayak
Gus ini Gus itu yang membongkar ya. Jadi saya itu mendoakan semuanya ya, mulai dari Gus Baha yang lembut banget, itu sering saya nonton videonya. Gus Nur, wah itu yang semangat, itu keren. Orang-orang seperti itu harus ada. Ada Agim yang lembut hatinya, dan itu guru saya. Dan Habib Rizik yang itu guru saya, itu saya Masya Allah. Saya mempelajari beliau itu bukan 10 tahun, 20 tahun, wah banyak tahun. Agim yang paling lembut, dan Habib Rizik yang paling hebat itu. Bahar Smith yang usianya jauh di bawah saya itu, tapi saya kagum, dia guru saya. Atau Habaib yang berani-berani itu, wah itu pokoknya semua saya ambil. Saya sampai orang yang pro rezim itu, nasihat itu tergantung sudut pandang ya. Saya ambil itu meskipun saya tidak setuju dalam hal ini sikap dia, tapi nasihatnya kan benar. Jadi begini, nasihat itu benar tapi disalahgunakan. Tapi nasihat itu saya ambil ya, karena untuk kebaikan. Perkara dia mendukung rezim itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan saya. Ya. Saudara sekalian, yang keempat adalah kalau tadi berkaitan dengan taubatan, ya alhamdulillah ini saudaraku Vanessa Angel ini taubat, mudah-mudahan Allah ampuni dia, dan saya mendoakan terus-menerus insya Allah dalam surat dan seterusnya. Kemudian media, yang kedua media. Yang ketiga adalah dalam hal ini maka matinya seseorang itu memang ajal. Lihat aja, semakin rezim itu semakin arogan, semakin cepat mati. Itu kalau saya lihat akhir-akhir ini sedih sih di satu sisi ya. Sisi lain tuh bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena umat Islam akan dikasih namanya saringan ya. Kalau Anda tahu proses membuat tahu ya. Tahu itu dari tempe, kemudian diseleb, ya, kemudian disaring. Nah, tahu, apalagi tahu takwa ya, itu sari-sarinya kedelai, itulah tahu takwa. Jadi orang yang benar-benar mutiara itu akan disaring oleh Allah lewat ini, gitu loh. Paham? Ya. Jadi kalau kita berpikir aulia, wali Allah itu benar-benar orang pilihan. Makanya disaring lewat ini. Kalau nggak ada ini, nggak ada penyaringan. Habib Rizik itu kalau nggak disaring lewat ini, dia nggak terbukti. Ibarat mutiara itu belum ketahuan. Memang sudah ketahuan, tapi lebih ketahuan daripada saat ini. Buya Hamka, ya, Panglima Besar Jenderal Sudirman, itu kan mutiara semua itu. Ya, itu kalau kita bicara sekarang ya. Jadi kemudian Bahar Smith, itu ya, Habib Bahar Smith. Nah, kemudian atau Gus Nur, atau misalnya Agim, ya, itu mutiara-mutiara itu, atau yang lain ya. Ya, Masya Allah. Jadi kita belum ada apa-apanya. Atau yang lain misalnya yang ditangkapi di penjara itu, Masya Allah, saya doakan ya, saya doakan mudah-mudahan kalian derajatnya oleh Allah dinaikkan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara sahabat, maka banyak sekali sahabat yang seperti ini. Justru jadi sahabat itu jumlahnya ini ya jutaan ya. Pada saat Rasul meninggal dunia itu banyak jutaan. Kemudian diperas lagi menjadi 303. Nah, itu setelah diperas lagi menjadi, oke lah, 500 dulu lah. Diperas lagi jadi 500. Kemudian setelah diperas itu disaring lagi menjadi 303. Itu perang Ahli Badar. Camkan baik-baik, ini penting untuk menganalogkan berikutnya. Setelah 303 itu Ahli Badar yang Allah jamin masuk surga. Ahli Badar itu diperas lagi, itu sekitar 103. Cari sendiri, ini waktunya nggak cukup soalnya. Setelah diperas itu disaring lagi, maka muncullah angka yang mengejutkan, mungkin sekitar 15 ya, atau 13, yaitu as-sabiqunal awwalun. Setelah diperas lagi muncullah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang banyak, salah satunya Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, dan seterusnya. Nah, diperas lagi menjadi 4. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Insya Allah. Dan itu ini sayang waktunya nggak ini ya. Kalau panjang-panjang nanti bosen. Jadi terakhir, sudut pandang yang berikutnya adalah bahwa saudaraku sekalian, mari kita berbuat baik ya. Meski itu kepada orang jahat ya. Orang jahat itu ini, maka kita doakan dia itu ya, mudah-mudahan dia tobat kalau masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, kita doakan supaya dia diampuni oleh Allah. Kenapa? Saudaraku, kalau kalian tahu Allah itu tidak pernah main-main, maka kita akan kasihan ya, apalagi dia seorang muslim ya. Itu ngeri ya. Kalau kita ditunjukkan orang disiksa itu, kita akan nangis ya. Maka apakah tega itu kita melihat itu? Maka mintakan ampun, dan Allah menyuruh demikian ya. Dan saya sendiri ketika ada orang mendolimi saya, ya berusaha saya maafkan, berusaha saya doakan ya.
karena dia tidak tahu. Di dalam hadis dikatakan seandainya manusia itu tahu siksaan Allah, dia tidak akan berbuat jahat atau dosa. Dan seandainya seandainya orang kafir tahu ampunan Allah, luasnya ampunan Allah, maka dia tidak akan menjadi kafir. Jadi ampunan Allah itu luas dan petunjuk Allah itu luas. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.